Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Yang mana di sini akhirnya jelas ya terkait penentu kelulusan untuk P1 tanpa formasi. Cek inilah dua kunci P1 tanpa formasi mendapatkan penempatan P3K tahun 2023. Resum SSCASN 2023. Dan sekedar pengingat untuk rekan-rekan P1, perbaiki dapodiknya ya, perbaiki dapodiknya agar nantinya Bapak Ibu bisa resume di SSCSN. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru seputar P3K Guru. Jadi berangkat dari informasi yang kami dapatkan dari forum honorer, bahwa sebenarnya ada dua kunci ya untuk P1 tanpa formasi mendapatkan penempatan di P3K. Tetapi apabila kita menelaah secara mendalam, memang ya masuk akal dua kunci ini bisa menjadi penentu bagi P1 tanpa formasi mendapatkan penempatan. Ini garis besarnya sebenarnya yang menjadi titik persoalan atau titik permasalahan di 2 tahun terakhir semenjak ada pelaksanaan P3K Guru tahun 2021 dan 2022. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung cek dua kuncinya untuk P1 tanpa formasi mendapatkan penempatan P3K. Jadi di sini langsung saja kita tuduh poin Bapak Ibu ya. Inilah dua kunci penentu P1 tanpa formasi mendapatkan penempatan P3K Guru tahun 2023. Yang pertama adalah formasi di sekolah induk itu tersedia apabila Bapak Ibu di sekolah induknya itu ada formasi nantinya, berarti ada kebutuhan. Kemudian ijazah Bapak Ibu linier dengan formasi nantinya yang tersedia di sekolah induk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masuk dalam kategori yang pertama ini, maka itu bisa menjadi penentu utama Bapak Ibu bisa diangkat atau mendapatkan penempatan di seleksi P3K Guru tahun 2023. Karena tentunya P1 itu tidak dites lagi ya. Jadi intinya ada formasi di sekolah induk aman, kemudian formasi yang ada di sekolah induk itu linier dengan ijazah Bapak Ibu, berarti aman lagi. Nah, ini kategori yang pertama. Kemudian kunci yang kedua adalah formasi di instansi mengcover kebutuhan guru di daerah tersebut, dan P1 ijazahnya linier dengan ketersediaan formasi dari pusat. Nah, ini juga bisa mengcover bagi P1 tanpa formasi yang di sekolah induknya itu tidak tersedia kebutuhan, otomatis tidak tersedia formasi. Jadi intinya adalah misalkan di instansi A itu kebutuhan gurunya di tahun 2023 anggaplah 50, kemudian formasi yang diusulkan Pemda juga 50, berarti secara otomatis itu bisa mengcover semua P1 tanpa formasi, dan intinya ijazah Bapak Ibu linier. Kemudian kunci utamanya sebenarnya adalah ijazah linier. Walaupun di instansi Bapak Ibu itu banyak formasi yang tersedia, tetapi formasi itu tidak cocok atau tidak relevan dengan ijazah S1 Bapak Ibu, itu tetap Bapak Ibu tidak akan bisa untuk melakukan resum di SSCASN dan tetap tidak bisa diangkat menjadi ASN. Jadi intinya ada dua. Ada formasi, kemudian formasi itu linier dengan ijazah Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Nah, kemudian sekedar tambahan lagi, yang ketiga itu adalah memperbaiki data-data di Dapodik. Kenapa admin katakan memperbaiki data-data di Dapodik? Karena data-data di Dapodik itulah yang akan ditarik oleh Panselnas masuk di database-nya SSCASN. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Nah, inilah dua kunci penentu P1 tanpa formasi ya. Kemudian terkait dengan jadwal pengumuman lokasi penempatan untuk P1, P2, P3 dan P4 itu akan diumumkan pada tanggal 2 sampai 3 Februari 2023. Ini berdasarkan info resmi dari BKN dan bahkan sudah ada surat edarannya. Silahkan cek video kami sebelumnya ya. Nah, kemudian untuk pengumuman kelulusan finalnya tanggal 20 sampai tanggal 21 Februari 2023. Pemberkasannya nanti untuk yang lolos ASN itu tanggal 22 Februari sampai dengan 13 Maret 2023. Kemudian untuk usul penetapan NIP P3K itu mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati agar istilahnya tidak terjadi ketidaktahuan informasi. Nah, apakah jadwal ini sudah pasti? Bisa saja berubah ya. Jadi kita tunggu saja informasi dari BKN apakah jadwal ini tidak berubah. Kalau misalkan berubah, insya Allah kami akan mengupdate melalui channel ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, tadi admin sempat menyinggung terkait perbaiki data Dapodik. Jadi Bapak Ibu perhatikan di layar monitor. Di situ sudah ada beberapa data yang kami lingkari. Ini contoh info GTK. Jadi untuk amannya agar Bapak Ibu bisa resume nantinya di portal SSCSN, di info GTK atau di Dapodik, pastikan program studi S1 Bapak Ibu yang tercatat di Dapodik itu relevan atau linear dengan jenis PTK yang ada di Dapodik. Nah, ini kan jenis PTK. Nah, kita lihat contoh. Di sini jurusan program studinya adalah pendidikan agama Islam ya, pendidikan agama Islam. Kemudian berarti jenis PTK-nya itu adalah guru mapel atau guru mata pelajaran. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya terkait perbaikan data Dapodik Bapak Ibu menyongsong pelaksanaan P3K guru tahun 2023. Memang sih Bapak Ibu ya, jadwal untuk P3K guru belum ada, tetapi beberapa kali Kemendikbud sudah menyinggung bahwa akan ada penuntasan guru honorer di tahun 2023. Artinya kalau begitu akan ada pelaksanaan P3K guru di tahun ini, tahun 2023. Seperti itu ya. Ini contoh data yang wajib valid Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini juga yang utama itu adalah Bapak Ibu perbaiki verbal ijazah. Pastikan status verbal ijazah Bapak Ibu itu adalah verbal selesai. Kemudian perhatikan program studinya di verbal data Bapak Ibu, apakah sudah sesuai dengan ijazah real yang Bapak Ibu miliki. Nah, berikutnya ya. Kita singkat-singkat karena sebenarnya ini sudah dibahas berulang kali Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh penampakan data data guru honorer sebagai guru kelas. Jadi jasanya guru kelas SD, berarti jenis PTK-nya itu adalah guru kelas. Seperti itu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian verbal ijazahnya juga sudah relevan dengan info GTK. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.